Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita mengadakan kebaktian sore kali ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tapi kiranya kebaktian ini bisa berjalan dengan baik. Marilah sebelum kita mulai, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari PKJ 2, mulia-mulia namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah kelima ini kita khususkan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, informasi untuk minggu kali ini, yaitu kebaktian minggu ini masuk minggu Paskah kelima. Adapun kebaktian kali ini dengan tema beriman, bersaksi, dan berkarya bagi Tuhan. Marilah kita bersama menyanyikan pujian Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar,
Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Saudara, bersama-sama kita mendengarkan hukum kasih dari Tuhan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa-dosa kita dan pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melaksanakan semua kehendak-Nya. Dan untuk itu marilah kita nyanyikan penyesalan Kidung Jemaat 23 bait pertama. Ya Allah Bapa. Jemaat yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dan menyesali dosanya,
serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, maka Tuhan yang penuh kasih kemurahan akan memberikan pengampunan. Oleh karena itu, terimalah anugerah-Nya di dalam kitab 1 Petrus 1 ayat 3-5 demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan nyanyian syukur. Hitung jemaat 370 bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Jemaat yang terkasih, mari kita menyatukan hati dalam doa. Mari saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam hidup kami, sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan keselamatan berkat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah dengan keluarga, demikian juga dengan jemaat, meskipun dalam jarak yang terpisah. Tetapi kami percaya Engkau hadir di dalam persekutuan ibadah kami. Kami mohon Engkau menyertai sehingga boleh berjalan sampai akhir dengan selamat. Bapa di surga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menaungi dan mengurapi kami semua, sehingga kami boleh membaca, mendengar, dan boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya kepadamu ya Allah Bapa, di dalam nama Putramu yang tunggal juru selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah memasuki Minggu Paskah kelima, dan dalam Minggu Paskah kelima ini firman Tuhan dengan tema beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan, atau bisa dikatakan beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Didasarkan dalam bacaan leksionari, bacaan yang pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 60.
yaitu tentang Stefanus dibunuh, Saulus hadir. Mazmur tanggapan dari Mazmur 31 ayat 1 sampai 5 dan 15-16, yakni tentang aman dalam tangan Tuhan. Bacaan kedua dari 1 Petrus pasal 2 ayat 2 sampai 10, yakni tentang Yesus Kristus batu penjuru. Sedangkan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes 14 ayat 1 sampai 14, yakni tentang rumah Bapa. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan bacaan Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Demikian sabda Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang saya kasihi, jemaat Tuhan yang berbahagia, sebagaimana tadi disampaikan di awal, tema ibadah pada Minggu Paskah kelima 10 Mei 2020 ini adalah beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Beriman, bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita ada banyak perkara, ada banyak hal
yang bisa membuat kita mengalami kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan, atau kegelisahan-kegelisahan. Misalnya, ketika kita belum mendapatkan pekerjaan, padahal kita sudah melamar pekerjaan, mungkin sudah puluhan atau ratusan surat lamaran kita tujukan ke kantor-kantor, ke perusahaan, instansi, dan sebagainya, dan semua ditolak. Kita gelisah, menjadi pengangguran. Apalagi saat ini, dampak pandemi COVID-19, ribuan orang kehilangan pekerjaan atau dirumahkan, sehingga juga mengalami kegelisahan, kekhawatiran, nanti kami makan apa, bagaimana dengan keluarga saya, anak saya masih kecil, terlebih akan masuk ke tahun ajaran baru, butuh biaya untuk anak-anak sekolah, dan sebagainya. Gelisah, khawatir. Demikian juga dengan adanya virus corona itu sendiri, banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir, nanti tertular, nanti terpapar, nanti positif, dan sebagainya. Akhirnya menjadi paranoid, atau mungkin ketakutan-ketakutan yang berlebihan sehingga malah tidak produktif dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir, jangan takut, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Dari pernyataan Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 ini menunjukkan dan mengajak kepada kita untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun perkara kita yang membuat kegelisahan. Dalam konteks Injil Yohanes 14 adalah ketika kita mengalami berpisah atau kematian sekalipun, jangan gelisah. Saudara, ketika saya dan saudara menjadi pribadi yang beriman kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah cukup percaya hanya di dalam pengakuan saja? Apakah cukup kita beriman hanya di mulut saja, sehingga menghilangkan kegelisahan-kegelisahan atau kekhawatiran itu? Percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan tentu tidak sekedar di mulut saja, tidak sekedar di pengakuan lisan saja, tetapi bagaimana kita menghayati iman di dalam sikap perilaku kita sehari-hari. Beriman itu berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang diimani. Sekali lagi, beriman itu berarti berani mempercayakan dan mempersembahkan hidup kepada yang diimani. Dalam ini kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus. Dalam berbagai kondisi kehidupan, iman itu harus terus dipelihara. Iman itu harus tetap dipegang teguh. Dan di sisi yang lain, iman mendorong seseorang yang memiliki iman itu untuk bersaksi dan berkarya bagi dia. Jadi, kalau saudara ini merasa beriman, tapi kok tidak terdorong untuk bersaksi, tidak terdorong untuk berkarya bagi dia, tidak ada kerinduan untuk melayani yang kita imani, itu belum beriman dengan sepenuh penghayatan. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa melihat
contoh teladan dalam tokoh Stefanus dalam bacaan kita di Kisah Para Rasul 7 ayat 55 sampai 60. Bisa kita lihat juga mulai dari pasal 6. Di mana dalam 2 pasal ini kisah Stefanus yang tidak begitu panjang disebutkan bahwa Stefanus ini orang yang baik. Dia penuh dengan Roh Kudus. Kemudian dia menjadi seorang yang dipilih oleh jemaat untuk menjadi salah seorang diaken. Ada 7 diaken. Kemudian dia juga mengajar, dia juga menyaksikan tentang karya Allah di dalam Kristus. Stefanus adalah seorang yang beriman, seorang yang juga bersaksi, seorang yang juga berkarya sebagai ekspresi atau perwujudan imannya. Namun kita bisa melihat hasil dari kesaksian dan karya iman Stefanus. Yang pertama, luar biasa. Banyak orang terlayani, banyak orang menjadi percaya, bertobat dan diselamatkan. Tetapi di sisi yang lain, secara pribadi dia mendapat perlakuan yang sangat mengerikan. Dia diseret, dibawa ke persidangan Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi, dan akhirnya dia dilempari batu sampai mati. Nah saudara, apakah iman Stefanus keliru sehingga dia mati? Apakah Stefanus seorang yang kalah? Apakah Stefanus seorang yang gagal? Mengapa sebagai orang yang dikatakan beriman, bahkan penuh dengan Roh Kudus, justru dia mengalami kematian yang mengerikan? Bahkan dia ditolak, dibunuh oleh orang-orang yang menyebut diri kaum suci, kaum agamis, pembela Allah, pembela agama, para pemimpin agama. Nah, ini kita melihat 2 dampak dari kehidupan iman Stefanus yang diekspresikan dengan luar biasa. Nah, maka dari kisah ini kita bisa merefleksikan bahwa yang pertama, beriman itu tidak berarti secara jasmaniah atau secara lahiriah hidup nikmat, hidup enak kepenak. Seringkali agama-agama, tokoh agama kan menawarkan, kalau kamu itu percaya, kalau kamu itu beriman, hidupmu enak, hidupmu nikmat, hidupmu bahagia. Dan kadang-kadang itu dipahami secara lahiriah, jasmaniah. Nah saudara yang terkasih, beriman tidak berarti secara lahiriah, jasmani, hidup kita itu enak, nyaman, nikmat. Bahkan beriman memungkinkan kita mengalami kesengsaraan secara jasmani, penderitaan, kesulitan, kepahitan, bahkan secara fisik bisa mengalami kematian. Tetapi kita percaya jiwa dan roh kita tetap hidup dan bahagia bersama Kristus. Seperti iman Stefanus, dia tetap maju tak gentar ketika ditekan, ketika diancam, ketika diseret di depan pengadilan mahkamah agama. Bahkan ketika dia dilempari batu pun dia tetap mengasihi orang-orang yang melemparinya. Dia juga mendoakan, dia mengampuni orang-orang yang menyakitinya. Sehingga Stefanus berdoa, ya Bapa, jangan tanggungkan dosa orang-orang ini. Nah saudara yang terkasih, Stefanus juga ketika dia mengalami tekanan, ancaman, dan akan dihukum mati,
Dia merasakan Tuhan hadir sehingga dia bersaksi di tengah-tengah sidang itu. Aku melihat langit terbuka dan Yesus Kristus berada di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Dengan iman Stefanus merasakan persekutuan dengan Tuhan. Stefanus merasa dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Dan itulah keselamatan, hidup bersama Tuhan. Maka dia tidak khawatir, dia tidak gelisah, dia tidak takut saya nanti dilempari batu sampai mati nanti. Dia percaya, dia menyerahkan, dia mempersembahkan hidupnya bagi yang diimaninya. Nah, inilah pertama yang bisa kita refleksikan. Yang kedua, beriman itu tidak identik dengan status dan identitas keagamaan atau kedudukan atau ketokohan seseorang, apalagi atribut-atribut keagamaan. Jadi sekali lagi, yang kedua, beriman itu tidak identik dengan status, identitas, keagamaan, atau kedudukan, atau ketokohan, atau atribut-atribut keagamaan seseorang. Artinya, belum tentu Bapak Ibu Saudara, meskipun kita ini sudah beragama Kristen, kita juga ke gereja, atau kita ini pendeta, kita ini ulama, kita ini majelis, kita ini tokoh agama, terus otomatis sebagai orang yang beriman hebat, sebagai orang yang beriman tinggi kuat, dan ternyata dari refleksi dari firman Tuhan nol besar. Ternyata tidak selalu demikian. Bahkan kita melihat bisa jadi orang-orang ini meskipun merasa beriman tetapi malah melawan Allah. Beriman yang melawan Allah. Meskipun menyangka membela Allah, membela bait suci, membela agama, tetapi ternyata kenyataannya melawan Allah. Nah, maka orang Jawa mengatakan perlunya eling lan waspada. Saudara, kita beriman tetapi membenci. Kita beriman tetapi memusuhi. Kita beriman tetapi membunuh. Kita beriman tetapi kita merusak. Maka itu suatu ironi. Meskipun memakai atas nama agama, memakai atas nama iman, ternyata itu belum tentu, tidak identik. Sekali lagi, ini sabda Tuhan tadi mengatakan demikian. Kemudian yang ketiga, beriman kepada Tuhan berarti berjalan di jalan Tuhan. Ini tidak bisa tidak. Makanya tadi ada orang-orang yang punya atribut keagamaan, punya kedudukan, punya status, punya identitas keagamaan. Tetapi sikap perilakunya tidak berjalan bersama dengan Tuhan, itu bukan suatu iman. Maka yang ketiga, beriman kepada Tuhan berarti berjalan di jalan Tuhan. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas. Jadi beriman itu berjalan di jalan Tuhan. Melalui pintu, yakni Tuhan Yesus Kristus. Artinya di sini orang beriman itu harus hidup menurut karya dan hidup Kristus. Mengasihi, melayani, rendah hati, rela berkorban bagi orang lain. Bahkan kepada orang-orang yang menjahati, orang-orang yang memusuhi, orang-orang yang berdosa.
Dia tetap memberikan kasih-Nya. Inilah wujud hidup dalam persekutuan dengan Allah. Beriman, berjalan bersama Tuhan, itulah hidup dalam persekutuan dengan Allah. Maka Tuhan mengatakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau tidak percaya, setidak-tidaknya lihatlah pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Pekerjaan-pekerjaan ini menunjukkan bagaimana Kristus di dalam Bapa, Bapa dalam Kristus. Demikian orang beriman itu ditunjukkan dari pekerjaan-pekerjaan, dari karya-karyanya, dari kesaksiannya. Nah, saudara yang terkasih, beriman berarti bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Maka dari sabda ini semakin ditegaskan kalau kita membaca 1 Petrus 2 ayat 9-10. Dikatakan bahwa kita orang percaya ini adalah orang-orang yang dipanggil dari kegelapan menuju terang Allah yang ajaib. Orang-orang yang dipanggil keluar, atau dalam bahasa Yunani eklesia. Orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari dosa, dari kebinasaan, menuju terang Allah yang ajaib, diselamatkan, kemudian setelah menjadi orang-orang yang hidup dalam terang Allah yang ajaib, dikatakan kita dijadikan alatnya untuk bersaksi, menyaksikan karya agung Allah, yakni penyelamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari belenggu dosa menjadi alatnya. Maka kita dipanggil juga untuk bersaksi, untuk berkarya. Nah, itulah gereja, eklesia. Itulah beriman, percaya. Nah, saudara yang terkasih, bagaimana implikasi refleksi sabda ini dalam hidup kita, terlebih saat ini dalam situasi pandemi, di mana saat ini kita masih mengalami keprihatinan. Sudah 1 bulan lebih kita bersama-sama melakukan kegiatan-kegiatan baik sosial, keagamaan yang terbatas. Kita harus menghindari kerumunan-kerumunan, kita harus menjaga jarak dan sebagainya. Kita juga diperhadapkan dengan kondisi kesulitan ekonomi, karena ada banyak saudara kita yang kehilangan pekerjaan misalnya, sementara kebutuhan-kebutuhan hidup mungkin naik, ataupun seandainya tidak naik, karena tidak punya atau kehilangan pekerjaan juga daya beli tidak kuat lagi. Nah, bagaimana implikasi beriman, bersaksi dan berkarya bagi Dia? Maka yang pertama dari firman Tuhan ini, mari kita beriman dengan tidak gelisah. Beriman dengan menjalani kehidupan ini dengan tidak takut dan khawatir. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan memelihara kita. Tuhan itu gembala yang baik bagi kita. Kita akan dituntunnya, kita akan dijagai, kita dirawat, dipelihara. Sebagaimana Mazmur, saya mengingatkan kembali, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jangan gelisah. Mari kita beriman dengan tidak gelisah, tidak khawatir. Yang kedua, beriman dengan tetap bersekutu dengan Allah dan sesama. Jangan pernah meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, karena tanpa Tuhan hidup kita sia-sia. Tanpa Tuhan hidup kita tidak berarti, bahkan tanpa persekutuan dengan Tuhan kita mati. Oleh karena itu, meskipun saat ini kita tidak bisa beribadah ke gereja karena ada pembatasan-pembatasan, bukan berarti kita berhenti
atau beristirahat atau cuti dulu relasi persekutuan kita dengan Tuhan. Tidak. Kesempatan sangat luas diberikan, kita bisa beribadah dengan keluarga kita, di rumah kita masing-masing. Kita bisa membaca firman Tuhan, kita justru punya banyak waktu untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk bersama-sama membangun persekutuan. Demikian juga meskipun relasi sosial kita dengan sesama, dengan saudara-saudara kita juga ada pembatasan-pembatasan, bukan berarti putus hubungan. Kita masih bisa menggunakan medsos atau sarana yang lain untuk tetap menjalin komunikasi, relasi atau silaturahmi. Maka mari kita tetap beriman dengan bersekutu dengan Allah dan sesama. Yang ketiga, beriman dengan tetap memiliki pengharapan. Saudara, meskipun kita tidak tahu sampai kapan krisis terjadi, pandemi melanda, meskipun ada prediksi-prediksi yang menyenangkan tetapi juga yang mengkhawatirkan. Ada yang mengatakan bisa 1 tahun kita akan mengalami situasi sulit seperti ini. Tetapi mari iman kita membawa kita kepada suatu pengharapan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sehingga kita tetap optimisme, kita tetap positif bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Tuhan akan memulihkan bangsa-bangsa di dunia. Apalagi tadi firman Tuhan mengatakan, jikalau kita ini beriman, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan melakukan. Aku akan melakukan. 2 kali diungkapkan di ayat 13-14 tadi. Maka mari kita memiliki pengharapan Tuhan sanggup memulihkan. Meskipun jikalau saat ini tidak bersegera untuk memulihkan keadaan kita, tentu itu ada makna, ada maksud, ada tujuan tertentu untuk memurnikan iman kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian yang keempat, mari kita beriman dengan hidup saling memulihkan, berbagi, dan mengampuni. Ini adalah panggilan kita karena di dalam kehidupan iman, sebagaimana Stefanus mengampuni. Bahkan ketika sebagai diakon, seorang diakon, dia juga berbagi, dia membagikan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Untuk apa? Supaya terjadi pemulihan, baik dalam kehidupan iman rohani, demikian juga dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan ekonomi. Maka gereja sebagai persekutuan orang beriman pun juga harus ambil bagian sebagai suatu kesaksian dan sebagai suatu karya. Bagaimana gereja itu, kita orang-orang percaya juga memulihkan, mengampuni, dan juga berbagi menjadi semangat kita. Dalam kondisi pandemi seperti ini kita bersyukur gereja kita GKJ Kerapia setiap hari kita bisa membagikan nasi bungkus kepada warga di sekitar atau orang-orang yang lewat di jalan. Dan kami bersyukur ternyata antusias jemaat untuk mempersembahkan, untuk ikut ambil bagian dalam berbagi luar biasa. Demikian juga kita bisa membagikan sembako yang kita programkan 1 kali, 2 kali, bahkan mungkin lebih dari 2 kali. Ini adalah contoh kecil bagaimana kita juga ambil bagian dalam berbagi, ikut serta dalam memulihkan keadaan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah beriman sampai akhir. Beriman sampai mati. Artinya sampai kita berada dan tinggal di rumah Bapa. Tuhan Yesus mengatakan, jangan gelisah, percaya kepada Aku, percaya kepada Bapa, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal.
Dan Stefanus mengalami itu sehingga dia sampai akhir, meskipun dia mati dirajam, dilempari batu, dia melihat rumah Bapa karena Yesus hadir menjemput dia. Maka bagi kita implikasinya adalah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita sakit, ataupun mungkin nyuwun sewu kita terpapar, kita kena virus, tidak takut, tidak khawatir. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Kenapa? Iman kita tidak pernah sia-sia. Tetapi hal ini bukan berarti terus kita bisa bertindak sembrono, sembarangan, sehingga karena tidak takut mati, tidak takut terpapar, tidak perlu pakai masker, kemudian kita ke tempat keramaian dan sebagainya, tidak perlu cuci tangan. Tidak demikian. Karena kita juga harus patuh, kita juga harus taat, menghormati pemerintah, kita juga perlu bersama-sama memulihkan. Itu adalah bagian dari iman. Mari Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak semua, kita bersyukur karena kita bisa beriman. Dan beriman itu bukan karena kita yang memilih, tetapi Tuhan memilih kita. Karena anugerahnya kita bisa beriman. Tetapi beriman itu harus kita wujudkan, kita ekspresikan dengan kesaksian dan karya bagi Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memperbarui iman kita, dan untuk itu marilah kita meneguhkan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, mari kita menaikkan doa syafaat. Saya hantarkan. Bapa kami yang di surga, kembali bersama umat-Mu kami bersyukur karena anugerah-Mu kami boleh percaya, bahkan sampai saat ini kami boleh tetap hidup bersama dengan Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kesalehan kami, tetapi Engkau Gembala yang baik, yang senantiasa menuntun kami, yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Sebagaimana saat ini kami boleh beribadah, kami juga boleh menerima sapaan sabda-Mu, kami boleh merenungkannya. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi dan juga gereja yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan melalui kesaksian karya yang nyata bagi Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa memohon kepada-Mu, karena Engkau menyatakan apa yang kami minta, Engkau akan melakukannya. Dan hanya kepada-Mu kami percaya, tidak ada kuasa atau kekuatan lain yang memiliki kekuasaan dan kasih yang luar biasa. Hanya Engkau Allah perlindungan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sakit, yang mengalami lemah tubuh, baik itu anggota keluarga kami, demikian juga anggota jemaat kami,
ataupun anggota masyarakat siapapun, terlebih yang saat ini sedang terpapar atau positif virus corona. Kiranya Engkau pulihkan, Engkau sehatkan kami kembali. Kami berdoa yang sedang mengalami keprihatinan, kedukaan, Engkau berikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa bagi siapapun yang saat ini mengalami kekurangan, kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya. Kiranya Tuhan menguatkan dan menggerakkan hati orang-orang yang ada di sekitarnya supaya berpeduli untuk menolong menopang kesulitan dan penderitaan saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Lebih dalam situasi sulit seperti saat ini. Maka kami percaya tangan kuasa-Mu akan senantiasa menolong saudara-saudara kami yang berkekurangan. Kami juga berdoa bagi yang saat ini kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong dengan kesabaran, kekuatan. Tuhan menolong supaya boleh mendapatkan pekerjaan yang lain. Atau mampu membuat suatu usaha-usaha yang bisa menghasilkan rezeki untuk memenuhi kebutuhannya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah, Tuhan berkati, supaya tetap mampu belajar dengan baik, sehingga tetap bertumbuh berkembang dalam keahlian, demikian juga dalam kompetensinya, sehingga apa yang dicita-citakan boleh berhasil. Berkati juga keluarga-keluarga kami, supaya senantiasa hidup dalam kerukunan, keharmonisan, cinta kasih, kehidupan keluarga yang semakin erat untuk saling menolong. Terlebih saat ini di mana kami harus banyak tinggal di rumah bersama keluarga. Kiranya ini menjadi kesempatan yang baik untuk kami menghayati kebersamaan dalam sebuah keluarga. Kami berdoa juga bagi keluarga besar kami gereja Tuhan dimanapun berada. Secara khusus bagi GKJ Kerapiak, berkatilah program-program jemaat supaya semua menjadikan jemaat-Mu terpelihara dengan baik dalam persekutuan, pelayanan maupun dimampukan untuk terus bersaksi dalam situasi yang terbatas. Lindungi gereja-Mu dari segala mara bahaya dan dari segala yang jahat. Tuhan, kami juga berdoa bagi masyarakat bangsa kami, Indonesia. Tolonglah berikan hikmat-Mu kepada para pemimpin bangsa kami, baik Pak Presiden, Wakil Presiden, Wakil Rakyat, pejabat, demikian juga kepala daerah, sampai yang paling bawah. Berikan kearifan, kebijaksanaan supaya bisa memimpin negeri ini dengan adil, jujur, benar, dan terlebih dalam mengatasi krisis karena pandemi. Kiranya Engkau menolong sehingga terjadi pemulihan melalui kebijakan keputusan para pemimpin bangsa. Lindungi bangsa kami dari segala ancaman dan dari segala yang jahat. Kami berdoa juga bagi perdamaian bangsa-bangsa di dunia, demikian juga bagi pemulihan karena pandemi COVID-19 ini. Bapa, demikianlah permohonan kami, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mempersembahkan. Dan kami dasari dari Efesus 5, ayat 20 sampai 21, yang demikian, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Di dalam kita mempersembahkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 367 bait yang pertama. Padamu Tuhan dan Allahku. Ku
Dan marilah kita bersama-sama mempersembahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami yang Maha Murah, kami berdoa lagi ya Tuhan di hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah-Mu di dalam kami menerima kebenaran firman-Mu. Melalui Bapak Pendeta kami, Bapak Timotius Tianto. Bapa, kiranya kebenaran firman-Mu ini menambah kekuatan iman kami. Tuhan, tolong kami untuk tetap terus mempercayai Engkau walau di tengah kesulitan hidup kami. Bapa Allah kami yang Maha Baik, saat ini kami mempersembahkan berkat yang sudah Tuhan limpahkan kepada hidup dan kehidupan kami. Walaupun tidak seimbang dengan berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Bapa, kiranya Bapa sucikan persembahan kami ini. Persembahan mingguan, persembahan bulanan, persembahan wirunggan, dan persembahan yang lain. Dan kiranya persembahan ini berguna untuk kebutuhan gereja kami, untuk kebesaran nama Tuhan dan kejemaatan kami di GKJ Kerapia. Dan kami bisa berbagi kepada saudara-saudara kami di luar jemaat kami, supaya bisa sedikit mengurangi beban hidup saudara-saudara kami. Saat-saat masih dalam kesulitan karena masih adanya pandemi COVID-19 Corona. Tuhan yang makasih, kiranya Tuhan juga memberi hikmat kebijaksanaan dan kejujuran kepada saudara kami yang mengelola persembahan ini. Apa yang dilakukan hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Bapa, mampukan kami untuk berbelas kasih, membagi berkat kepada saudara-saudara kami. Pakailah pikiran kami, angan kami, tangan kami, dan kaki kami, dan semua hidup kami untuk terus terlibat dalam misi penyelamatan-Mu. Jadikan kami alat kasih karunia-Mu. Bapa, kami tidak bisa berdoa lebih banyak. Kami tidak bisa berdoa lebih baik. Untuk itu Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk pada pengutusan dan berkat. Maka saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, baik yang ada di sini, di rumah, di keluarga masing-masing, kita bangkit berdiri, kita pujikan Tuhan mengutus kita, PKJ 185 bait yang pertama. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak jemaat Tuhan yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menjadi saksi-saksinya, dan mari kita kembali ke dunia nyata,
ke kegiatan kita sehari-hari dengan damai sejahtera dan melakukan firman Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. tias kula ngaturken panuwun Gusti paduka ngasihi